Let all be made ready to receive. There is a petition to decide upon the succession of Driftmark. It's not a day like today! Why? What is it today? The Seven serve only to guide us on an uncertain path, to remind us of a higher. You're right. The Crown will now hear the petitions of my house and my line above all. I humbly put myself. Her children are bastards! Indeed it ever was. It is true. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan kembali melanjutin serial House of the Dragon season pertama episode 9. Di episode sebelumnya telah terjadi pertikaian antara Faemon dan Rhaenyra memperdebatkan klaim atas penerus Driftmark. Pertikaian tersebut lalu dibawa menuju King's Landing agar sang Raja Viserys memutuskan hak atas tahta tersebut. Raja Viserys yang sedang sakit akhirnya memutuskan bahwa yang berhak atas tahta tersebut adalah Lucerys Velaryon. Faemon yang tidak terima atas putusan tersebut, ia menuduh bahwa Lucerys bukanlah anak dari Leonor dan menyebut bahwa Rhaenyra adalah seorang pelacur. Setelah berbicara seperti itu, Faemon pun akhirnya tewas oleh Daemon. Kesehatan Raja Viserys pun akhirnya menurun drastis dan akhirnya ia pun tewas. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan bahwa kabar Raja Viserys telah tewas tersebar ke seluruh kerajaan. Alicent lalu mengatakan wasiat terakhirnya kepada ayahnya, bahwa Raja Viserys menginginkan Aegon menjadi raja penerus setelah sepeninggalnya. Para dewan kerajaan pun berkumpul. Ser Otto lalu mengabarkan kematian atas Raja Viserys. Ia lalu mengatakan wasiat terakhir yang diucapkannya kepada para dewan, bahwa Raja Viserys menginginkan Aegon menjadi penerusnya. Semua dewan lalu sepakat dengan wasiat tersebut. Namun ada seorang dewan, yaitu Lyman Baesbury, yang menjabat sebagai Master of Coin, yang menolak dan tidak mempercayai bahwa raja menginginkan putranya Aegon menjadi penerus tahta. Ser Criston lalu menyuruhnya duduk dan membenturkan kepalanya ke meja sehingga ia pun tewas. Melihat kejadian tersebut, Ser Harrold lalu mengacungkan pedangnya ke arah Ser Criston dan menyuruhnya untuk menyerahkan diri. Namun Ser Criston malah berbalik mengacungkan pedang ke arahnya. Bersih tegang pun terjadi, namun hal tersebut segera dihentikan. Mereka lalu membicarakan kembali Aegon sebagai penerus dan mengkhawatiri Rhaenyra sebagai pewaris yang sah akan mengklaim tahtanya. Mereka lalu berencana untuk menghentikan ancaman yang datang. Ser Otto lalu memerintahkan kepada Ser Harrold untuk membawa pasukannya ke Dragonstone untuk membunuh Rhaenyra dan juga Daemon. Namun Ser Harrold menolak perintah tersebut karena ia hanya bisa diperintah oleh sang raja, dan akhirnya ia pun mengundurkan diri dari posisinya. Alicent dan ayahnya lalu mencari keberadaan Aegon, namun Aegon tidak berada di kamarnya. Ser Otto lalu menemui Ser Eric dan menanyakan keberadaan Aegon, namun Aegon telah pergi menuju kota meninggalkan kastil. Ser Otto lalu memerintahkan Ser Eric untuk mencarinya dan membawanya langsung ke hadapannya. Sementara itu, di sisi lain, Rhaena yang berada di ruangannya, ia terkunci di kamarnya. Ia tidak bisa keluar dari ruangannya dan melihat di luar semua orang sedang berlarian menuju Red Keep. Ser Criston lalu melaporkan kepada Alicent bahwa Aegon tidak berada di kastil dan Ser Eric telah diperintahkan untuk mencarinya. Alicent lalu memerintahkan Ser Criston untuk membawa Aegon ke hadapannya sebelum Ser Eric berhasil menemukannya, karena nasib Seven Kingdom berada di tangannya. Aemon yang juga berada di ruangan tersebut, ia lalu mengatakan kepada ibunya bahwa ia juga akan ikut untuk mencari keberadaan Aegon. Aegon dan Ser Criston lalu mendatangi sebuah rumah bordil, karena dahulu kakaknya pernah membawanya sewaktu kecil. Namun saat sampai di sana, ia tetap tidak menemukan keberadaan Aegon. Sementara itu, Ser Otto lalu mengumpulkan para klan yang setia kepada Rhaenyra. Ia lalu mengumumkan bahwa Aegonlah yang akan menjadi penerus tahta Seven Kingdom setelah kematian Raja Viserys.
Dan semua klan yang masih setia kepada Rhaenyra, ia menginginkan untuk menyatakan kesetiaannya kepada Aegon. Namun ada beberapa klan yang menolak dan masih setia kepada Rhaenyra. Mereka lalu dibawa oleh penjaga kerajaan. Melihat hal tersebut, semua klan akhirnya terpaksa menyatakan sumpahnya kepada Aegon. Aemon lalu melanjutkan pencariannya. Saat di perjalanan, Aemon mengatakan bahwa kita sedang membuang-buang waktu mencari orang tak berguna yang tidak memperdulikan akan warisannya. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya lah yang selama ini belajar tentang sejarah, pedang dan juga penunggang naga terbesar di dunia, dan seharusnya Aemon lah yang menjadi pewaris tahta Seven Kingdom. Sementara itu, Ser Erik dan pengawal lainnya mendatangi sebuah tempat di mana Aegon sering terlihat. Ke sebuah pertarungan jalanan yang dimana anak-anak kecil bertarung. Di tempat tersebut juga mereka menemukan satu dari banyaknya anak haram Aegon. Lalu tak lama kemudian muncullah seorang wanita yang mengatakan bahwa dirinya mengetahui keberadaan Pangeran Aegon. Ia mengaku menjadi suruhan orang yang menginginkan bayaran untuk memberitahu Ser Erik keberadaan dari Pangeran Aegon. Dan ia meminta bahwa seseorang yang menyuruhnya ingin menemui tangan kanan raja. Di sisi lain, Alun Caswell yang masih setia dengan Rhaenyra, ia berencana untuk pergi dari King's Landing. Namun saat sampai di gerbang, ia ditahan oleh pasukan dan langsung dibawa ke hadapan Ser Otto. Ser Otto lalu mengetahui rencana dari Lord Alun untuk memberitahu kejadian di kerajaan kepada Rhaenyra. Ser Otto lalu memerintahkan pasukannya untuk menghukum mati Lord Alun. Ser Otto berterima kasih kepada Lord Larys yang telah memberitahu bahwa Lord Alun telah berkhianat. Ser Otto juga menyinggung bahwa ia mengetahui akhir-akhir ini ia terlihat selalu berduaan dengan Alicent. Lord Larys selalu mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang harus ia khawatiri, karena pada akhirnya semuanya akan menguntungkan Ser Otto. Scene lalu menampilkan Alicent sedang berada di kamar Viserys, yang dimana mayat Viserys sedang disiapkan untuk upacara pemakamannya. Setelah itu, Alicent lalu mendatangi kamar Rhaena Targaryen. Rhaena lalu meminta penjelasan atas perlakuan kerajaan terhadapnya. Alicent mengatakan bahwa Raja Viserys telah tewas dan dia menginginkan Aegon menjadi penerusnya. Mendengar hal tersebut, Rhaena tidak mempercayai wasiat itu. Alicent lalu mengajak Rhaena untuk bersekutu kepadanya. Ia lalu membahas bahwa selama ini persekutuannya dengan Rhaenyra tidak membuahkan hasil dan malah banyak merugikannya. Anaknya tewas satu persatu dan juga suaminya tidak diketahui keberadaannya. Rhaena pun menolak atas tawaran tersebut. Alicent lalu meyakinkannya dengan menawari bahwa ia seharusnya lah yang duduk di atas Iron Throne. Alicent juga menawarinya bahwa ia bisa menguasai Driftmark dan bisa mewarisinya kepada cucunya sesuka hati. Rhaena lalu mengatakan bahwa ia tidak menyangka bahwa ia akan mendengar perkataan tersebut dari Alicent. Namun Rhaena mengatakan bahwa yang seharusnya duduk di atas Iron Throne adalah Alicent, bukan malah melayani para laki-laki, yaitu ayahnya dan juga anaknya. Alicent pun lalu pergi dan ia berpesan untuk memanggilnya kembali apabila keputusannya telah berubah. Scene lalu berpindah. Ser Criston dan Aemon lalu melihat bahwa Mysaria bertemu dengan Ser Otto. Mysaria ternyata adalah orang yang mengetahui keberadaan dari Pangeran Aegon. Mysaria mengetahui bahwa Raja Viserys sudah tewas. Ia meminta kepada Ser Otto untuk menghentikan eksploitasi kepada anak-anak di pertarungan, karena selama ini The City Watch telah menerima uang suap dan tidak menindak tempat tersebut. Ia juga meminta kepada Ser Otto untuk mengingat bahwa dirinya lah yang berperan untuk Aegon bisa naik tahta, karena ia bisa saja membunuhnya dan rencana Ser Otto akan hancur berantakan. Ser Erik dan saudaranya lalu mencari keberadaan Aegon di Sept of Baelor. Mereka akhirnya menemukan Aegon. Namun Aegon menolak dibawa oleh Ser Erik. Ser Erik mengatakan bahwa kakeknya Ser Otto sedang menunggunya di luar. Saat mereka membawa Aegon, Ser Criston dan Aemon sudah menunggu mereka di luar untuk membawa Aegon ke hadapan sang ratu. Aegon pun lari dan dikejar oleh Aemon. Sementara Ser Criston dan Ser Erik berkelahi satu sama lain. Aemon mengatakan kepada kakaknya bahwa ia akan dibawa kepada ibunya dan akan menjadikannya seorang raja. Namun Aegon mengatakan bahwa ia tidak ingin memimpin dan ia tidak cocok untuk tugas tersebut. Aegon lalu mengatakan kepada adiknya bahwa ia akan mencari sebuah kapal dan akan pergi dari King's Landing. Ser Criston pun lalu datang dan membawanya kepada sang ratu.
Di sisi lain, Alicent lalu mendatangi ayahnya. Mereka berdebat satu sama lain atas rencana yang mereka jalankan. Alicent merasa bahwa dirinya terus saja menjadi pion yang dimainkan oleh ayahnya dan dipaksa untuk menginginkan apa yang ayahnya inginkan. Alicent lalu mengatakan rencananya bahwa Aegon akan dinobatkan sebagai raja pada esok pagi. Ia juga berencana untuk mengirimkan sebuah petisi kepada Rhaenyra yang tidak bisa ia tolak. Namun ayahnya memperingatkan bahwa apabila Rhaenyra dibiarkan tetap hidup, ia akan kembali ke King's Landing dan mengumpulkan sekutunya untuk merebut tahtanya kembali. Namun Alicent menolak rencana tersebut karena Viserys tidak menginginkan putrinya terbunuh. Alicent lalu kembali ke kamarnya. Di tempat tersebut, Lord Larys sudah berada di sana dan ia mengatakan bahwa ia mengetahui sesuatu yang seharusnya diketahui oleh Alicent. Lord Larys mengatakan bahwa ayahnya memiliki banyak mata-mata dan mereka semua mengawasi gerak-gerik kita berdua selama ini. Lord Larys lalu menyarankan untuk membunuh semua mata-mata tersebut agar rencana Alicent tetap terjaga kerahasiaannya. Mendengar hal tersebut, Alicent lalu menyetujui rencana dari Lord Larys. Scene pun berpindah. Saat fajar tiba, Sir Eric mendatangi kamar Rhaena berada. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa membiarkan pengkhianatan semua ini terjadi. Sir Eric lalu membawa Rhaena untuk kabur dari King's Landing menggunakan sebuah kapal. Namun saat sampai di tengah kota, Rhaena terpisah oleh Sir Eric oleh rakyat King's Landing yang akan menghadiri penobatan Aegon. Di sisi lain, Aegon dan ibunya sedang menuju tempat penobatan. Ibunya mengatakan bahwa ayahnya berpesan sebelum kematiannya. Ia menginginkan Aegon menjadi penerusnya. Aegon pun tidak percaya dengan perkataan ibunya. Karena selama Raja Viserys hidup, ia tidak pernah membahas sedikit pun bahwa dirinya lah yang akan menggantikan Rhaenyra sebagai penerus King's Landing. Alicent lalu meyakinkan Aegon dengan memperlihatkan pisau pusaka yang menjadi kebanggaan klan Targaryen. Alicent lalu mengatakan kepada Aegon bahwa kedepannya kakeknya Ser Otto akan mendesaknya untuk segera membunuh Rhaenyra. Namun Aegon harus menolak nasihat tersebut. Di sisi lain, Rhaena yang berencana untuk pergi akhirnya terseret masuk ke dalam kastil oleh rakyat King's Landing untuk menyaksikan penobatan Aegon. Penobatan Aegon pun dimulai. Ser Otto membuka penobatan tersebut dengan mengatakan keinginan terakhir raja untuk menjadikan anaknya sebagai penerus King's Landing. Mendengar hal tersebut, rakyat pun bersorak. Lalu tak lama kemudian, Aegon pun berjalan masuk ke dalam kastil untuk melangsungkan penobatannya. Di sisi lain, Rhaenyra yang berada di tempat tersebut lalu pergi secara diam-diam keluar dari kastil tersebut. Aegon pun akhirnya lalu berhasil dinobatkan menjadi raja baru di King's Landing. Dan semua rakyat di King's Landing lalu menyorakinya dengan bahagia, menyambut raja baru yang akan memimpin King's Landing. Lalu tiba-tiba muncullah Rhaena dan naganya dari bawah kastil dan membuat rakyat King's Landing berhamburan keluar dari kastil tersebut. Rhaena dan naganya lalu datang mendekati Aegon dan naganya pun menyeringai ke arah mereka. Namun tak lama kemudian, Rhaena dan naganya pun akhirnya pergi dari kastil tersebut. Berakhir sudah episode 9 dari serial House of the Dragon ini. Ikuti terus kelanjutan kisahnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.